Baik, jadi untuk hari ini kita akan coba untuk membuat desain primer ya. Kita buat desain primernya secara sederhana saja. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu ya, kita ngulang sedikit mengenai parameter-parameter yang harus kita perhatikan dalam melakukan desain primer, sama ada beberapa yang saya ralat juga ya, yang saya tambahkan juga ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas mengenai panjang primer terlebih dahulu ya. Jadi pada minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai panjang primer yang biasanya digunakan ya. Itu berkisar dari 18 sampai dengan 30 base pair ya. Maaf ya. Jadi panjangnya sekitar 18, di panjang umumnya adalah 18 sampai dengan 30 base pair ya. Cuman dari pengalaman saya yang biasanya lebih bagus itu optimumnya ya, yang biasa sering digunakan adalah kisaran 18 sampai dengan 24 base pair ya. Mulai dari itu nggak apa-apa. Cuman ya saudara juga harus memperhatikan ya, kalau yang namanya kurang dari 18 base pair dalam mendesain primer ya, panjangnya kurang dari 18, itu nanti ditakutkan atau dikhawatirkan nanti akan terjadi mispriming ya, di mana nanti primer tersebut akan menempel pada posisi atau posisi di template, di DNA template itu bukan pada regen yang kita tuju, regen target kita yang akan kita amplifikasi ya. Jadi misalnya seperti ini ya, mohon maaf. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah ini template-nya saudara ya, kalau misalnya terlalu pendek ya, nanti dia bisa menempel di mana saja, bisa di ujung kiri, bisa di ujung kanan, atau bisa di tengah-tengah ya. Karena spesifitasnya itu berkurang. Karena nanti yang saling komplementer sama primer tersebut juga bisa lebih banyak kalau misalnya kurang dari 18 ya, sehingga nanti keunikan dari apa namanya sequence urutan dari DNA dari primer tersebut tidak baik gitu. Nah, kalau lebih dari 24, ya katakanlah sampai 30 atau lebih, bagus sebenarnya, lebih lebih apa, bisa lebih dari, bisa juga apa menjadi spesifitas. Cuman kalau menurut saya dan juga beberapa ini penelitian itu juga mubazir juga, karena seperti yang saya katakan kemarin, jadi yang untuk melakukan sintesa DNA itu juga sebenarnya juga mahal ya. Jadi melakukan sintesis protein itu sangat mahal ya, kalau misalnya saudara semakin panjang perimbatnya yang saudara desain atau saudara gunakan ya, seperti yang kita bicarakan kemarin. Jadi kalau misalnya katakanlah saudara mau melakukan sintesa primer DNA saja, itu untuk 20 urutan saja bisa memakan biaya sampai 2 juta, ya itu cuma hanya desain aja ya, belum termasuk yang lain-lain, itu mungkin bisa sampai 3 juta segala macam untuk satu jenis desain saja. Padahal biasanya kalau kita menggunakan primer ya, itu biasanya kita menggunakan primer berpasangan ya, yaitu primer forward sama primer reverse ya. Jadi kan 2 kali bayar dari costnya itu. Jadi kalau misalnya satu primer saudara desain 3 juta, berarti saudara harus punya uang 6 juta untuk membeli primer gitu ya. Makanya desain primer ya, apa namanya, panjang pendeknya primer itu, urutan panjang primer itu sebisa mungkin kita desain seefisien mungkin panjangnya itu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengenai primer melting sama primer annealing ya. Jadi saudara juga sudah tahu bahwa primer itu nanti akan menempel pada template pada suhu yang optimum ya, atau pada suhu annealing ya. Nah, besarnya suhu temperatur sama besarnya annealing itu juga dipengaruhi sama panjang pendeknya dari suatu primer ya. Cuman di sini kita juga harus pahamin bahwa suhu denaturasi DNA, maaf, suhu dari annealing primer tersebut ya juga tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius ya. Karena nanti ditakutkan kalau misalnya suhu optimumnya pada suhu 70 derajat Celcius, bisa dikhawatirkan nanti ketika dia menempel pada primer, dia akan mudah lepas lagi ya, karena suhunya terlalu tinggi ya. Di satu sisi juga kalau misalnya dia suhu anilainya 70, kemudian dia menempel apa namanya, ketika dia nanti menempel pada template pada suhu yang lebih rendah ya, nanti ketika pada saat dia proses, misalnya mau proses melepaskan lagi ya setelah diamplifikasi,
itu nanti dia juga akan kuat juga ya, karena panas yang diterima, optimum diterima juga tidak panas ya, tidak tinggi gitu. Sehingga itu juga harus diperhatikan suhu dari melting temperaturnya, sama juga suhu dari annealing temperaturnya. Selain itu juga suhu annealing temperatur ya, baik eh, primer forward maupun primer reverse itu harus sama ya. Paling tidak perbedaannya itu tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Atau kalau dari saya sendiri berdasarkan pengalaman, sebisa mungkin jangan sampai perbedaannya sampai 2 derajat Celcius, lebih dari 2 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya saudara dapatkan suhu primer forwardnya misalnya dari 52 sampai 54, katakan seperti itu. Kemudian reverse-nya mungkin 49 sampai dengan 53. Berarti saudara harus mencari nilai tengahnya gitu, nilai suhu tengahnya. Berarti kisaran 52 atau 53 untuk suhu annealingnya. Ya, seperti itu. Jadi selisihnya juga kita harus lihat ya. Selanjutnya adalah untuk mengenai panjang amplicon ya. Jadi hasil dari produk atau amplifikasi. Jadi kalau misalnya ada primer menempel pada DNA template, nanti kan diperpanjang di elongasi dengan enzim Tak polimerase ya. Nah, itu produknya dinamakan dengan amplicon. Nah, amplicon tersebut seperti yang saya katakan tadi, kalau kita analisis seluruh genom kayak tadi terlalu kebanyakan. Padahal biasanya untuk proses amplifikasi ya, proses amplifikasi itu pada proses PCR ya. Kita tidak bicara pada proses ekspresi gen. Kalau ekspresi gen beda lagi. Kalau di PCR biasanya kita cuma bisa melakukan amplifikasi itu sampai panjangnya bisa sampai mana aja bisa ya. Cuman stabilnya proses amplifikasi itu biasanya rata-rata sampai 1000 sampai dengan 1200 base pair ya. Atau mungkin kalau ada yang bisa sedikit lebih kuat enzim polimerasenya mungkin bisa sampai 2000, tapi sangat jarang sekali. Ya, jadi biasanya kalau kita mendesain primer itu biasanya kita akan mengamplifikasi suatu DNA ya, satu gen DNA yang sebenarnya panjangnya urutan sekuen itu sebenarnya antara kisaran dari 1000 sampai dengan 1500, kisaran seperti itu ya. Makanya nanti untuk proses analisis protein ekspresi gen itu biasanya nanti pendek-pendek DNA sequence-nya itu rata-rata sekitar 1000 sampai dengan 1500 atau mungkin lebih lebih dari itu biasanya jarang ya. Makanya kalau misalnya kita mau melakukan uji cloning atau segala macam untuk menginsersikan, biasanya kita cuma menginsersikan satu gen saja ke dalam suatu sel kompeten ya. Alasannya kenapa bisa bisa kita coba lihat ya. Contohnya seperti ini. Alasannya adalah nah ini contohnya ya. Jadi ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh dari hasil analisis DNA ya, DNA sequencing ya. Oh, maaf. Bisa saudara lihat ya, mulai dari amplifikasi yang pertama ya, sampai amplifikasi selanjutnya ya, sampai ratusan nih. Ini masih stabil ya, karena posisinya masih sangat tinggi ya grafiknya ya. Proses amplifikasinya masih masih stabil ya. Kita lihat lanjut ya, sampai 200, 300 ya masih stabil, 400 masih stabil, 500 stabil ya, 600 dia masih stabil. Nah, begitu masuk di posisi 78, 80 atau sampai segini, posisi di 780 ya, bisa saudara lihat. Ini sudah mulai agak renggang ya. Berarti ini mulai kestabilannya sudah mulai menurun, tapi ini masih bagus datanya ya. Masih bagus datanya, masih bagus hasil amplifikasinya. Kemudian kita lihat lagi ya, ini masih stabil, masih masih berkurang, tapi stabilannya sudah mulai berkurang, tapi masih bagus datanya. Kita bisa lihat ini masuk ke 1000 ya. Nah, bisa lihat saudara masuk ke 1000, dia sudah mulai nggak stabil ini, sudah mulai jarang-jarang. Kenapa? Karena ya proses amplifikasi biasanya stabilnya efisiensinya cuma rata-rata sampai 800 sampai dengan 1200 base pair ya. Tergantung dari dari enzim takbulimerasenya juga sebenarnya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya kita mau mengamplifikasi, kita juga harus perhatikan DNA aplikasi yang kita mau kita desain atau kita mau masukkan itu sebisa mungkin kita coba posisinya paling efisien ya DNA sequence-nya itu. Jadi kita cuma bisa mengaplikasi antara 800 sampai dengan 1200 atau paling tidak 1500 base pair ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi saudara bisa lihat ini kalau sudah masuk 1200 saja dia sudah sangat tidak stabil ya.
Nah, sampai 1240 dia sudah benar-benar luar biasa, tidak stabil lagi. Ya, ini datanya sudah jelek ini. Berarti kan kita bisa ambil kesimpulan untuk analisis ampikon, ya ampikon itu paling bagus cuma sampai ya 1.800 sampai dengan 1000-an, 1.200 gitu. Dengan mempertimbangkan beberapa hal juga ya datanya. Kalau dari ini, kalau data saya pribadi, ini ampikonnya saya yang saya kerjakan ini, ya jadi stabilannya cuma sampai 1000 ya. Setelah itu nanti yang ujungnya belakangnya saya cut ya dengan metode lain yang mungkin nanti bisa saudara pelajari di tingkat lanjut ya. Itu alasannya kenapa kalau ampikon itu tidak boleh, tidak bisa lebih dari 1000 atau 1200 gitu. Oke, baik. Nah selanjutnya kita akan bicara mengenai secondary structure ya. Kemarin masih agak agak rancu karena saya juga agak lupa mengenai secondary structure ya. Jadi yang namanya terjadinya secondary structure pada primer ini sebisa mungkin atau tidak harus benar-benar harus saudara hindarin ya. Kenapa? Karena yang namanya DNA ya, sequence DNA maupun itu primer maupun itu template itu dia punya kecenderungan untuk saling saling berikatan ya kalau dia saling komplementer ya. Nah, itu harus kita hindari kalau misalnya kita melakukan desain primer ya. Yang pertama, kenapa? Yang kita bahas yang pertama ada dua sebab ya. Yang pertama kalau misalnya primer itu bisa terjadi hairpin ya. Dalam artian dia antara ujung satu dengan ujung yang lain dia bisa saling berikatan ya, atau dalam satu primer itu cuma ada yang saling komplementer ya, sehingga dia nanti akan berikatan satu sama lain ya. Contohnya seperti ini, misalnya katakanlah ini adalah primernya saudara ya, primernya saudara. Di ujung ini ada GCC ya, GCC. Sedangkan di ujung ini ada CGG ya. Karena GCC sama CGG saling komplementer ya, nanti secara tidak langsung secara kalau misalnya tidak ada reaksi itu atau dalam suatu keadaan tertentu nanti dia juga primer itu juga bisa terjadi hairpin ya. Hairpin itu berarti dia akan menguncup seperti ini, akan saling berikatan satu sama lain ya. Itu yang harus saudara hindarin kalau misalnya dalam melakukan desain primer ya. Jadi sebisa mungkin tidak saling ketika mendesain tidak saling komplementer ya. Terus yang kedua adalah sebisa mungkin atau dihindari juga itu yang namanya terjadinya dimmer ya. Jadi dimmer ini ada dua ya. Yang pertama adalah self dimmer, yang kedua adalah cross dimmer. Kalau self dimmer itu artinya adalah primer tersebut akan berikatan dengan primer yang lainnya yang sejenis. Misalnya primer forward dengan primer forward. Itu disamakan dengan self dimmer. Kemudian ada yang namanya cross dimmer. Kalau cross dimmer ini di mana dia primer tersebut akan saling berikatan dengan primer yang lainnya yang tidak sejenis. Misalnya primer forward dengan primer reverse ya. Jadi bisa saudara bedakan. Kalau self dimmer dia itu primer yang sejenis. Jadi primer forward dengan primer forward misalnya, atau primer reverse dengan primer reverse. Kalau yang cross dimmer itu berkebalikannya. Jadi primer forward itu nanti akan berikatan dengan primer reverse ya, seperti itu. Makanya itu harus dihindarin juga karena kalau terjadinya secondary structure pada primer, nanti primer tidak efisien lagi gitu, rusak. Jadi dia tidak bisa melakukan amplifikasi ya. Kemudian selanjutnya adalah repeat and runs ya. Jadi kalau repeat dan entrance ini seperti yang kita bicarakan minggu kemarin ya. Jadi kalau misalnya mau mendesain primer, kita juga tidak bisa membuat urutan sequence itu lebih dari 3, maksimal 3 ya. Jadi kalau C-nya ada 5 itu juga bisa mungkin dihindarin ya. Paling tidak maksimal adalah C-nya 3 ya, seperti itu. Nanti kita coba desain. Kemudian spesifitas ya, spesifitas seperti saya bilang itu dia primer juga harus punya keunikannya tersendiri ya. Jadi ketika dia mau menempel atau NLeng itu pas pada posisi DNA template yang saudara menjadi target ya, yang harus pas gitu. Jadi dia tidak akan menempel di regen-regen dimanapun ya, cuma di regen yang saudara sudah menjadi target itu. Oke. Setelah itu kita juga harus memperhatikan restriction set ya. Jadi kalau misalnya saudara cuma buat amplifikasi biasa misalnya, atau katakanlah cuma mau amplifikasi misalnya hanya mau tes babi saja misalnya dalam satu kandungan gitu, ya saudara tidak perlu pakai restriction set ya. Jadi saudara cuma buat amplifikasi aja, misalnya ada zat makanan yang mengandung babi misalnya di asumsi diduga gitu, saudara menggunakan primer tertentu, nanti kita cuma mau mengukur kualitasnya saja nanti di elektroforesis. Jadi kalau misalnya teramplifikasi, nanti kan hasil di elektroforesis dia akan menyala terang ya pada posisi base pair tertentu gitu. Nah,
Kalau untuk resistance site, biasanya ini kita gunakan kalau misalnya saudara itu ingin melakukan cloning atau misalnya mau melakukan insersi gen ke dalam plasmid ya, ke dalam vektor ya. Jadi resistance set itu juga sangat penting ya, karena resistance set misalnya di vektor tersebut nanti kan harus dipotong terlebih dahulu ya, biar bisa nanti kebuka gini. Nah nanti untayan DNA itu yang menjadi target yang ingin saudara masuk insersikan nanti akan menempel di apa namanya di celah ya di potongan yang saudara potong tadi ya dengan menggunakan enzim yang namanya enzim ligase atau proses ligasi ya. Tapi caranya adalah biar bisa dia saling berpotongan itu ya, saudara harus menambahkan distinction set di primer forward maupun di primer reverse ya. Biar dia nanti ketika dia mau diligasi itu ujung-ujungnya yang saling yang sudah terpotong tadi nanti bisa disatukan gitu restriction set itu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Kenapa kalau pada kasus tertentu misalnya mau melakukan insersi DNA restriction set ini juga harus dimasukkan juga ya. Contohnya seperti punya saya, nanti saya ceritakan juga ya. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan gizi konten ya. Menggunakan gizi konten itu kita harus mengetahui bahwa jumlah kandungan gizi yang ada di dalam primer itu harus lebih banyak daripada AT ya. Jadi kisaran 50 sampai dengan 60% ya. Seperti itu aja yang mengenai parameter yang harus kita perhatikan. Ya, mengenai ini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai parameter yang harus kita perhatikan. Kalau nggak ada, kita langsung aja ya mau apa namanya untuk melakukan desain primer ya. Jadi tadi saudara sudah memberikan data kepada saya. Ya. Ini. Oke. Ini kita copy aja biar agak enak ya. Oke, ini DNA-nya ya. Oke, jadi sebelum kita mau melakukan desain DNA itu tersebut, kita harus tahu dulu ya, pahamin dulu kalau misalnya saudara ingin melakukan insersi DNA ya, bukan aplikasi sederhana. Ya, saudara harus tahu ini sequencing DNA ini mengkode protein apa terlebih dahulu ya, mengekspresikan protein apa terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa tahu nanti posisi start codonnya di mana, posisi stop codonnya gimana ya. Karena penting saudara ketahui dalam mendesain primer tersebut, misalnya untuk melakukan cloning ataupun misalnya untuk insersi, saudara harus paham bahwa saudara tidak boleh mengubah ataupun misalnya merusak region dari urutan sequence itu yang apa namanya yang akan diekspresikan menjadi suatu produk atau protein ya. Itu region-region tersebut tidak boleh dirusak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita harus melihat yang ujung dari ke ujungnya aja, yang mana yang dari ujung ke ujung ini posisi template mana yang bisa kita gunakan untuk mendesain primer yang paling tidak dia tidak mengganggu coding regionnya yang akan diekspresikan ya. Itu yang harus harus dia posisi proteinnya bagaimana kita juga harus paham juga ya. Oke, kita coba copy dulu ya. Kita cek dulu di NCBI. Ya, kita masuk ke BLAST. Nah, karena kita punya data dalam bentuk DNA sequence ya, berarti kita bisa menggunakan langsung pakai BLASTX ya. Kalau saudara punya
data proteinnya, data asam aminonya, saudara bisa langsung pakai protein blast. Kalau misalnya kita cuma punya data sequencing DNA-nya, terus kita mau ubah ke protein, kita bisa menggunakan blast X ya. Kita coba dulu ya. Caranya hampir sama dengan yang bisa kita gunakan. Oke, kita copy datanya ya. Setelah itu baru kita lakukan blast. Ya, jadi kalau mau melakukan blast ke protein memang agak lama ya, karena dia searching terlebih dahulu ya. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai dia dapat datanya. Nah, ditunggu sebentar ya, mau agak lama. Bentar ya, agak lama juga ini ternyata. Iya, Pak. Oke, udah ketemu hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini apa ini? Brucella. Ini tadi apa namanya tadi? Brucella spestren ya. Oke, kita coba cek aja di sini ya. Ini komplementarinya ya. Pertama kita harus lihat dulu coding second region-nya ya. Yang pertama source-nya ini ya, source coding region-nya, proteinnya itu mulai dari protein yang pertama ya, berarti mulai dari gen yang pertama sampai yang 339, berarti yang terakhir berarti. Sampai yang terakhir ini berarti katakanlah DNA saudara ini ya, DNA saudara ini semuanya adalah gen yang mengkode suatu protein tertentu, katakanlah seperti itu ya. Kalau misalnya ada banyak, kalau misalnya saudara melakukan identifikasi yang untuk tingkat lanjut, nanti ada cara lagi ya, bagaimana caranya kita harus mendesain urutan sequencing itu supaya dia bisa paling seefisien mungkin ya, supaya nanti dia bisa digunakan, bisa diinsersikan ke dalam vektor ya. Itu nanti bisa saudara pelajarin lagi di belajar tingkat lanjut ya, di awalnya di strata 2 ya, nanti untuk di bidang bioteknologi. Cuman kita kesampingkan itu ya, kita coba buat data yang ada dari sini ya.
Jadi kita sudah ketahui bahwa DNA sequence yang saudara punya ini, ya katakanlah semuanya adalah menghasilkan atau mengekspresikan suatu produk ya atau protein tertentu ya. Jadi kita bisa coba langsung menggunakan mendesain langsung primernya ya. Yang pertama ya kita buat adalah primer primer forward ya, primer forward ya. Kemudian nanti ada primer reverse ya. Oke. Nah, untuk primer forward karena ini semuanya sudah ada, karena semuanya mengkode, jadi kita bisa cukup ambil yang paling ujung aja mulai dari ini ya. Dari ATG, AAAC ya. Ini sebenarnya kalau untuk insersi ya kita harus membuang ATG ya karena ini start codon ya, start codon. Tapi nggak apa-apa kita coba aja pura-pura aja kita mendesain primernya seperti ini ya. Jadi kalau untuk primer forward itu kita bisa mendesainnya dari awal ya. Jadi kita bisa ambil 18 sampai dengan 24 saja ya urutan sequencing yang ada di awal ya. Misalnya seperti ini, kita langsung copy. Kita bikin dulu ya, kita kopikan dulu. Ya. Nah, ini adalah contoh calon desain primer pertama ya, forward saudara ya. Cuman di sini saudara juga harus tahu kalau misalnya saudara mendesain primer ini, yang pertanyaannya adalah kalau di primer desain ini suhu annealingnya berapa gitu. Cara ngeceknya bagaimana gitu. Atau mengetahui bagaimana kalau misalnya ini apakah dia terjadi hairpin atau tidak ya. Kita bisa menggunakan tools yang saya biasa gunakan juga ya untuk mengeceknya ya. Bisa menggunakan tools yang namanya Oligos ya. Oke, ini ya. Ini kita bisa gunakan tools yang namanya Oligos ya. Untuk Oligosnya sudah saya posting juga di Google Classroom ya di pertemuan ke-6. Jadi saudara bisa download di sana ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ini ya. Ini yang pertama ini. Ya, kita lihat terlebih dahulu ini kita copy dengan dulu ya. Calon contoh desain primernya ya. Kita inikan dulu C ya. Kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Oke. Kita lihat tuh ternyata bahasanya ada 27 ya. Kelebihan berarti. Kemudian annealing primernya ada 64,9 ya. Jadi suhu annealingnya adalah suhu dia bisa dia bisa menempel itu 65 derajat Celcius ya. Ini terlalu tinggi sekali. Kemudian urutan basanya juga terlalu banyak ya. Coba kita kurangin ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba lihat. Nah, ini contohnya adalah kalau terjadinya self dimmer ya, self dimmer. Ya, jadi di Oligos ini saudara juga bisa mengetahui kalau misalnya desain primer yang saudara gunakan ya atau desain primer yang saudara buat itu apakah terjadi self dimmer atau tidak ya atau mungkin bisa terjadi cross dimmer atau tidak, kita bisa ngeceknya di sini ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ini ya desain primer yang saya buat ini pertama ini masih terjadi yang namanya self dimmer yang pertama. Yang kedua adalah annealingnya terlalu tinggi ya, suhu melting point sama annealingnya juga terlalu tinggi. Kemudian basanya juga terlalu banyak ya. Kita harus kurangin ya. Misalnya kita kurangin sampai ke 24 ya. Sekarang 26. 26 dia sudah tidak lagi self dimmer ya, tidak terjadi secondary structure ya, tapi suhunya masih tinggi, basanya masih tinggi juga. Kita kurangin lagi ya. 25 ternyata 25 terjadi ya, nggak bisa kita gunakan ya. Kita kurangin lagi ya, jadi 24. 24 tidak terjadi self dimmer. 23 tidak ya. Untuk sementara sampai 23 dulu ya. Berarti sampai TCCT ya. Berarti TCCT berarti ini kita kurangin 4 ya. Oke. TCCT ya. Berarti sampai TCCT ya tadi. Oh iya, oke. Nah, ini yang pertama adalah contoh dari primer forwardnya ya yang sudah kita tentukan ya. Misalnya seperti ini. Ya, karena apa? Ini sudah masuk kategori yang kita inginkan ya. Jadi basanya ada 23 ya, sesuai dengan yang kita mau. Kemudian suhu annealing point-nya ketika dia menempel nanti pada DNA template dia 54 derajat Celcius masih bagus ya suhunya. Kemudian dia tidak terjadi secondary structure ya, baik itu hairpin maupun cross dimmer ya. Jadi kita bisa katakan ini kandidat terkuatnya ya, aman berarti ya. Nah, cuman setelah itu kita harus membuat yang namanya primer reverse ya, di mana primer reverse-nya juga harus bisa saling komplementer sama
produknya nanti bisa komplementer sama yang dihasilkan dari primer forwardnya itu ya. Oke, kita buat primer reverse-nya ya. Jadi kalau misalnya membuat primer reverse, berarti kan kita harus ngambilnya itu dari ujung berapa? Dari ujung 3 ya. Katakanlah di sini ya. Kalau misalnya saudara melihat data kalau di NCBI ya, itu semua data pasti yang paling depan itu pasti ujung 5 ya, pasti ujung 5 di sini, ujung 5. Dan yang di terakhir ini, yang paling terakhir misalnya katakanlah di sini ya, ini adalah ujung 3 ya. Dan di sini saudara bisa lihat juga ini data hasilnya sebenarnya ini bagus ya. Jadi ini ada start codon, di sini ada stop codon juga. TA ini kan stop codon ya. Tapi kita kesampingkan itu juga. Ya, kita coba desain sederhana saja ya, pura-puranya saja ya, bukan dalam penelitian sebenarnya ya. Tapi biasanya kalau TAA ini kalau misalnya saudara memperpanjang lagi ini bisa dihilangkan juga nggak apa-apa ya, boleh gitu. Bentar. Oke. Kursornya nggak jalan ya. Oke. Ya. Berarti kita ngambil desain reverse primary reverse-nya berarti dari belakang ya. Katakanlah ini TA-nya kita tidak gunakan ya. Berarti kita mulai ngambilnya dari sini ya. T, 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 T gini ya. Misalnya kita ambil sampai segini aja ya. Contohnya terlebih dahulu. Kita copy ya. Oke, kita copy di bawah dulu ya. Oke, ini adalah urutannya ya, urutannya. Cuman ini bukan primer reverse. Ya, yang ada ini sebenarnya primer forward. Oleh karena itu, untuk membuat biar jadi primer reverse ya, kita pertama harus komplementari terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kita komplementari terlebih dahulu. Jadi ya. Oke, jadi kalau C lawannya apa? Pasangannya apa kalau C? G. G. Lanjutnya G. C. 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 Apalagi? T. A. T. T A ya? A. T. T. A. T. Kemudian G ya? Apa? A lagi. A lagi ya? Oh ya, A. Kemudian? G. C. A. G. C ya? G. C. G. C. A. A. G C T. G. G C G Pak. Hanya lagi Pak. A lagi. N. G C G G. C. G. G. Apa? G ya? G A A A. G. C. Terus? G A A G. A. Kemudian G. G ya? G G T G. T. Kemudian G. G. C G C C. G. C. C. G. A G C C. 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 G. C. G dulu ya? G dulu ya belum? Iya Pak, G lagi Pak. ya Pak G A G. A. G G. Benar ya? G. G ya? G. Oh ya G. C. Kemudian C G A ya? A G. Oke, baik. Jadi kita ngambil ya. Jadi kalau misalnya kalau saudara mau desain, kalau desain tingkat lanjut biasanya top codon atau TAA ini biasanya kita buang ya. Tapi ini kita sampingkan aja ya. Jadi saudara sudah dapat ini yang sudah di save komentari ya. Sekarang untuk bikinnya ini semuanya dibalik ya, dibalik ya. Untuk desain primary reverse-nya dibalik ya. Jadi mulainya dari ini ya. Mulainya dari belakang berarti kita mulai dari G A C G G A C G A G C G C T G G A G C G A C G A T A C C G. Oke, dapatnya seperti itu ya. Oke, ini contoh kandidatnya ya. Jadi kalau misalnya mau lakukan reverse ya, berarti yang pertama data ini dulu ya. Saya tentukan dulu data yang di paling pojok belakang ini.
kemudian dikomplementari ya, baru nanti diambil dibalik, urutannya dibalik nanti. Seperti itu cara untuk mendesain primer reverse ya. Kemudian setelah itu baru ini kita cek lagi di oligos ya. Ini kita cek di oligos. Oke, kita cek di oligos. Oh, ternyata dia 28, suhunya ketinggian ya. Tapi dia tidak terjadi dimmer, tidak terjadi secondary structure atau dimmer ya. Jadi kita bisa kurangin ya. Pertama kita kurangin dulu ya, misalnya sampai ke 26 ya. Sama 27 dulu, tidak terjadi apa-apa, suhunya turun, oke ya. Kemudian turun lagi masih bagus. Kemudian 25, kita lihat sampai yang 24 ya. 24 dia bisa, cuman selisih suhunya ketinggian ya. Karena kalau untuk selisih annealing antara primer satu dengan primer yang lain ya, primer reverse sama forward, ya paling bisa mungkin dia kisarannya selisihnya hanya 5 derajat Celcius ya. Cuman kalau dari saya, pengalaman saya, bagusnya itu paling jauh selisihnya itu 2 derajat Celcius ya. Berarti ini kita bisa kurangin lagi ya. Misalnya kita kurangin sampai ke 23. Suhunya masih tinggi ya. Kita kurangin lagi, oke? Kita kurangin lagi ya. Kita kurangin lagi sampai dia mendekatin gitu. Kurangin lagi sampai 18 ya. 18 dia ternyata terjadi self dimmer ya. Berarti dia ini apa nih? GCG. GCG berarti GCG berarti dia A ya. Katakanlah dia A gitu. Ternyata tidak apa-apa, tapi ini selisih suhunya lumayan tinggi ya. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, bisa kita coba lagi ya. Kalau sampai 17 dia bisa ya, kita kesampingkan 17 juga masih boleh ya. 1 2. Nah, kalau 17 dia masih bisa, cuma selisihnya ini jelek, berarti kita nggak bisa pakai ini. 51 ini nggak bisa pakai. Berarti kita naikkan lagi sampai tadi GCG apa tadi? GC AA GC tambah CG ya. C GC G ya. G, 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 C, G, A ya. Berarti ini hasilnya ya. Karena kita bisa lihat ini selisihnya antara 54 sama dengan 57 ya. Berarti kalau misalnya kita tarik nilai tengahnya ini berapa yang paling optimum suhunya? Untuk settingnya berapa paling optimum nilai tengahnya? Bisa saudara cari tentukan berapa? Berapa nilai tengahnya? Nilai tengahnya berapa? 50? 55 bukan sih, Pak? 55 bisa ya, tapi agak sedikit lebih naik dikit ya. Jadi mungkin kisarannya sekitar suhu annealingnya 55,5 derajat Celcius atau 56 lah paling tidak mantapnya gitu. Berarti kita bisa pakai untuk suhu annealingnya kedua ini adalah 55 sampai dengan 56 ya. Tapi setelah itu nanti kalau misalnya saudara mau cek misalnya untuk optimasi, ya semua suhu ini saudara harus eksperimenkan kalau misalnya saudara melakukan penelitian ya. Tapi ini kita coba mengira-ngiranya saja, jadi nilai tengahnya aja. Berarti untuk desain desain sequencing DNA ini ya, jadi primer yang kita gunakan ini ada 19 ya, sampai CGA ya, tapi sampai CGA, oke. Berarti ini adalah primer reverse-nya saudara ya, dengan bahasanya yang untuk yang reverse adalah 19, kemudian yang bahasa yang forward itu 23 dengan suhu annealingnya adalah sebesar 55,5 derajat Celcius 56 ya. Dan juga kita lihat di sini keduanya bisa tidak saling komplementer, artinya dia tidak akan terjadi, yang pertama tidak akan terjadi self dimmer ya. Yang kedua, dia tidak akan terjadi yang namanya hairpin ya. Jadi primer tersebut dia tidak akan tidak akan membentuk secondary structure ya. Berarti ini bagus untuk digunakan misalnya untuk proses amplifikasi DNA. Seperti itu untuk desain primer yang sederhana ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai desain primer? Silakan. Sepertinya belum, Pak. Belum, berarti sudah paham berarti.
jadi ya seperti itu ya, apa namanya, bagaimana caranya kita melakukan mendesain primer secara sederhana ya, secara langsung ya. Jadi kita, kalau saya biasanya memang tidak menggunakan apa namanya, tools ya kayak di SCP atau Primer 13. Cuma nanti kita pelajarin juga nanti setelah UTS ya. Cuman ini adalah cara yang biasanya saya gunakan untuk mendesain primer dari penelitian-penelitian yang saya lakukan sebelumnya ya. Jadi itu banyak, salah satu caranya sebenarnya yang paling mudah tanpa menggunakan tools ya, untuk membuatnya ya. Kalau untuk mengecek apa namanya, mengecek suhu annealing sama apa namanya, secondary structure-nya, saya juga pakai yang namanya tools yang untuk oligo, tapi ini bukan buat desain primer ya, seperti itu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai desain primer? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Jadi kalau belum ada, saya kasih ini aja deh, apa? Ada nggak ya? Sebentar ya. Saya cek dulu. Oke, kalau nggak ada, saya kasih latihan aja ya, latihan tugas untuk saudara ya, untuk mendesain primer ya, karena tuh apa namanya, karena tadi datanya juga cuma satu yang ada, saya kasih aja tugasnya ya. Bentar. Oke, jadi saya kasih tugas untuk saudara. Ya. Ya, saya kirimkan datanya dalam bentuk FASTA ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa dibuka, nanti kalau nggak bisa dibuka, saudara bisa bukanya dengan menggunakan notepad ya, untuk ini. Ya, jadi ini data sequencingnya ya, saudara nanti mencoba untuk mendesain primernya ya berdasarkan data dari sequencingnya dengan cara yang seperti saya lakukan tadi ya. Kemudian untuk ininya, batas waktunya hari Minggu bisa ya, sampai hari Minggu ya. Bisa, Pak. Oke, kumpulkannya paling lambat jam 3 sore ya. Oke, tugasnya seperti itu ya. Jadi saudara bisa latihan dengan menggunakan sequencing yang udah ada, yang saya kirimkan. Atau juga kalau misalnya punya sequencing saudara yang lain ya, saudara punya mau mencari sequencing yang lain, boleh digunakan juga, tidak apa-apa ya. Yang penting saya mau tahu bagaimana saudara melakukan latihan ini, mendesain primer ya. Dan ini tugasnya individu, bukan kelompok ya. Oke, sampai di sini mengenai desain primer, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya Pak, Silakan. yang oligos yang Bapak kirim ke Google Classroom itu untuk yang tools yang tadi Bapak pakai ya Pak? Iya, itu bukan buat desain Tapi primer ya. Kenapa? nggak bisa dibuka Pak.
Diekstrak terlebih Apa dahulu. Diekstrak terlebih dahulu. Itu kalau nggak salah dalam bentuk RAR apa gimana itu. Coba bisa nggak diekstrak terlebih dahulu? Soalnya itu kan datanya dalam bentuk RAR, diekstrak terlebih dahulu baru bisa diinstal. iya, baik Pak, dicoba Pak. Bisa diekstrak. Mau dicoba dulu Pak. Ya, dicoba dulu ya. Kalau nggak bisa nanti segera beritahu saya ya. Soalnya kalau saya nggak tahu ini bisa langsung apa enggak ini. Kalau misalnya semuanya bisa di setup-nya bisa saya kirimkan, nanti saya kirimkan nanti. Ya.